Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 diminta kami untuk membawakan presentasi dari bab 8. Sebelum masuk membahas bab 8 ini, izinkan kami memperkenalkan satu persatu anggota kami. Dengan saya sendiri yaitu Abu Sela Putri, saya Siswa Prinus, saya Rosalis, saya Naila Sifat. Bab 8 yaitu kajian Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 32 dan hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Pendahuluannya, keutamaan surat Al-Maidah merujuk pada sumber sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil buku surat panjang, maka ia adalah seseorang yang alim. Hadis riwayat Ahmad. Surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu wa tarakna bi qadrina wa ardi wa ma annaha wa tarakna jami'a wa man ahyaha fa annama ahyana jami'a wa laqad ja'atkum rasulun bil bayyinati thumma inna kathiran ba'da dzalika fil ardi lalu. Artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Kandungan surat ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga kehidupan dan memperingatkan umat dari kejahatan. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan tolong-menolong terutama hal yang berkaitan dengan kebutuhan. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32 dirangkum dari kitab tafsir Ibnu Katsir oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Madani. Barang siapa yang membunuh seorang pembebas seperti karena sukses atau karena membuat kerusakan di bumi dan dia menghalalkan proses pembunuhan tersebut atas sebab dan karena kejahatan, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Sebab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bedanya antara jiwa dengan jiwa yang lain. Barang siapa yang memelihara kehidupannya itu mengharapkan pembunuhan atau suatu jiwa yang meyakini hal itu, berarti dengan demikian telah seolah-olah seluruh umat manusia dari Said bin Jubair berkata, barang siapa yang menghalalkan darah seorang manusia, maka seakan-akan ia telah menghalalkan darah seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang menghalalkan darah seorang manusia, maka seakan-akan ia telah menghalalkan darah seluruh umat manusia. Selanjutnya adalah tafsir. Tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Tafsir yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat 32 yaitu ayat ini berisi larangan membunuh tanpa alasan yang digunakan. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa membunuh seseorang tanpa sebab yang jelas seperti qisas atau membunuh kerusakan di muka bumi sama dengan membunuh seluruh manusia. Yang ketiga, ayat ini juga menjelaskan bahwa siapa yang memelihara dan menyelamatkan kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Yang keempat, ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan memelihara kehidupan serta menjauhi kekerasan. Dan yang kelima, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah telah mengutus para nabi untuk mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kejahatan. Selanjutnya yaitu penerapan surat Al-Maidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga
keselamatan hidup dan kehidupan bersama, yang kedua menjauhi tindakan kriminal, yang ketiga bersikap santun kepada semua orang, yang keempat menjauhi sifat egois, dendam, iri dan dengki, yang kelima beriman kepada Rasul, yang keenam tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang ketujuh rajin bersedekah, yang kedelapan selalu mengucap syukur atas segala hal yang didapatkan, yang kesembilan menjaga kebersihan lingkungan, dan yang kesepuluh tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon. Kesimpulannya dari surat Al-Maidah ayat 32. Sekian presentasi dari kami membuka sesi tanya dan jawab. Bagi individu atau kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fayaz dari kelompok 5. Bahwa membunuh Assalamualaikum. Nama saya Abdul Fayaz dari kelompok 5. Bahwa membunuh seorang tanpa alasan itu seperti apa? Coba contohnya dan coba jelaskan membunuh dengan alasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah memelihara kehidupan manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 dan kelompok 4 izin bertanya, apakah seseorang yang membunuh seorang muslimin bisa diampuni dosanya, dan bagaimana cara agar seorang yang membunuh itu diampuni dosanya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita dapat dengan mudah memahami dari tafsir surat Al-Maidah ayat 32 dalam memelihara kehidupan manusia, tidak hanya manusia tapi dalam memelihara kehidupan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Nabila. Saya ingin bertanya, apa dampaknya jika manusia tidak memelihara kehidupan manusia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 izin bertanya, di surat Al-Maidah ayat 32 kan artinya barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Nah, bagaimana itu relevan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau perang konflik? Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Fayaz, yaitu bahwa membunuh seseorang tanpa alasan itu seperti apa? Coba contohnya dan coba jelaskan membunuh dengan alasan. Jadi seperti ini Fayaz, aku langsung ngasih contohnya aja ya. Membunuh tanpa alasan itu contohnya kayak gini. Kayak kalau kita kita mau menembak sesuatu, contohnya kita mau latihan tembak gitu deh. Terus kita salah sasaran, kita malah kenanya bukan ke target kita itu, tapi malah kenanya ke burung atau ke siapa gitu. Itu membunuh tanpa alasan. Terus contohnya juga kita kayak nggak sengaja matiin hewan semut sekecil itu. Kita nggak ada sebab apapun karena emang kita nggak sengaja. Terus kalau misalnya membunuh dengan alasan itu banyak banget alasannya, atau bisa karena kita punya alasan orang itu dendam ya, suka, terus karena ada suruhan juga bisa itu contohnya. Dan kalau misalnya ini juga udah termasuk ke tafsir Al-Maidah ayat 32, udah dijelasin kalau misalnya ayat ini menjelaskan bahwa membunuh seseorang tanpa sebab yang jelas seperti kisas atau membuat kerusakan di muka bumi sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu jelas Fayaz? Terima kasih. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan Aska. Bagaimana cara Allah memelihara
kehidupan manusia. Oke, bisa jawab ya? Ya kan? Bagaimana cara Allah memelihara Tanya aku. Iya. Kirain kamu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memelihara kehidupan makhluknya. Semua makhluk kan ada apa namanya, ada makhluk hidup tuh ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Tapi terkhususnya manusia nih, dia tuh dengan cara mengawasi, melihat, terus mendengar dan menjaga. Karena ini juga udah ada di sifat-sifat terpuji Allah atau Asmaul Husna. Ada yang tadi tuh ada disebutin, ada 4. Ada Al-Basir itu melihat, As-Sami itu mendengar, Ar-Raqib itu maha mengawasi. Cuma yang semuanya itu. Jadi itu tuh emang udah sifatnya kekal atau menempel sama Allah. Nah, sebagai contoh atau gimana nih caranya? Contohnya, Allah tuh menjaga manusia dari musibah. Misalnya ada kecelakaan atau kebakaran hebat sampai orang-orang tuh, iya, contohnya kayak dekat rumah Bila kemarin tuh, itu ada kebakaran hebat, kayak orang tuh sampai mikir, wah kayaknya kalau ada orang di dalam tuh kayaknya orangnya udah meninggal deh gitu. Tapi ternyata orangnya selamat, tidak ada luka sedikit pun. Itu berarti Allah memelihara atau menjaga manusia itu. Itu contohnya dari penerapan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Terus ada lagi Allah memberi akal kepada manusia. Itu juga salah satu pemeliharaan pemeliharaan kehidupan manusia, karena cuman manusia yang diberikan akal, sedangkan hewan itu nggak dikasih, tumbuhan itu nggak dikasih. Itu contohnya Allah memelihara manusia. Jelas? Kasih ya sekarang. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Rafiq Al-Mustafa. Pertanyaannya, apakah Allah mengampuni dosa orang yang telah membunuh seorang muslimin? Bagaimana caranya agar dosa tersebut diampuni? Allah adalah Maha Pengampun dan Dia akan mengampuni dosa siapa saja yang benar-benar bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang bersungguh-sungguh. Termasuk dosa besar seperti membunuh. Namun dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar, sehingga pelakunya itu harus melalui langkah-langkah tertentu agar diampuni. Yang pertama itu kita bisa pakai bertobat dengan taubatan nasuha. Yang kedua itu mohon maaf dan menyelesaikan kepada keluarga si korban. Terus yang ketiga meningkatkan amal ibadah, amal kebaikan kita juga. Terus sama mengikuti proses hukum yang ada di dunia. Terus Allah juga sempat berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 53. Oke, Nur Rafiq, jelas? Izin menjawab pertanyaan Bila, bagaimana kita dapat dengan mudah memahami dan menerapkan dari tafsir surat Al-Maidah ayat 32 untuk memelihara kehidupan manusia. Salah satunya kayak kita dapat menjaga keselamatan hidup dan keselamatan hidup, terus kayak menjauhi hal-hal yang membahayakan keselamatan orang lain, lalu menghindari tindakan kriminal. Yang keempat yaitu bersifat santun kepada setiap orang, dan terakhir menjauhi sifat egois, dendam, iri maupun dengki. Masih ada yang belum bilang? Masih. Jadi menjawab pertanyaan dari Lami, yaitu pertanyaannya bagaimana ayat ini relevan pada situasi darurat seperti bencana alam dan perang. Ayat ini memiliki relevansi yang kuat dalam situasi darurat seperti bencana, karena di dalam surat Al-Maidah ayat 32 itu menekankan Dia bisa dalam menjaga kehidupan manusia, yaitu ada pentingnya menjaga kehidupan, ada menghargai kehidupan di tengah kemewahan yang tidak itu manusia berusaha berhidup, dan apapun itulah kemudian khas kalau kita bencana. Jadi secara keseluruhan ini ayat ini menekankan bahwa dalam situasi darurat baik itu bencana alam ataupun kemudian menjaga kehidupan manusia. Oke, saya izin menjawab dari pertanyaan kita. Kamu kan nanya apa dampak jika seseorang manusia tidak menanamkan memelihara kehidupan manusia. Aku mau ngejelasin dari materi aku dulu ya. Jadi kalau misalnya manusianya ini yang enggak memelihara kehidupan manusia, bakal banyak kejahatan di mana-mana. Karena nggak ada kesadaran sama sekali dari diri manusia itu. Bakal banyak pembunuhan, segala macam, tidak kriminal. Terus ditambah bencana alam juga
dari manusianya itu sendiri. Terus juga penyakit juga bisa, lingkungan juga jadi nggak terawat gitu. Itu sih banyak dampaknya kalau misalnya manusia nggak memelihara kehidupan itu. Iya. Udah, cukup semuanya sudah terjawab. Ada yang belum terjawab pertanyaannya? Udah, oke. Kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat 32 adalah bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan seperti membunuh tanpa kisas atau membuat kerusakan di bumi sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi perbuatan membunuh itu sebenarnya tidak dibenarkan. Sudah cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.